ini kita akan melihat mengapa dunia barat itu terus menyerukan untuk menolak Islam. Perdana Menteri Italia yang bernama itu Giorgia Meloni, ya. Giorgia Meloni itu menemui Perdana Menteri Netanyahu. Ya. Giorgia Meloni memberikan dukungan kepada Netanyahu dalam hal pemberantasan orang-orang Hamas ini, ya, karena memang itu dianggap bahwa orang-orang Hamas ini penyebab kekacauan lah, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian oleh karena kejadian ini, lalu di dalam dunia Islam lalu beredar dan ada video yang viral. Video mana? Ada video lama yang disampaikan, ya, yang memuat pernyataan dari Prime Minister Giorgia Meloni ini. Dia mengatakan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Eropa. Dan videonya itu menjadi viral, itu baik di Twitter, ya, di Twitter, di media sosial, di website-website, saya cek juga di YouTube, itu begitu viral, ya. Karena memang di dalam videonya itu, ya, si Meloni ini atau Perdana Menteri Meloni ini, dia mengatakan memang nilai-nilai Islam ini, ya, nilai-nilai Islam ini tidak cocok dengan budaya yang sudah ada dan sudah berkembang di Eropa. Nah, video inilah, ya, yang Bapak Ibu sedang tonton ini, video inilah yang viral, ya, dan menjadi viral karena atas kunjungannya tadi itu ke menemui Perdana Menterinya Netanyahu, ya. Nah, yang menarik di sini adalah sebetulnya bukan hanya orang-orang ini, ya, bukan hanya si Meloni sebetulnya yang menyuarakan bahwa Islam ini tidak cocok dengan nilai-nilai budaya yang sudah berkembang di Eropa, ya. Ini justru mengundang reaksi banyak tokoh-tokoh yang ada di Barat dan terus menyuarakan tentang penolakan terhadap Islam ini. Dan salah satunya sebetulnya di dalam kebijakan mereka menolak imigran. Lebih banyaknya di situ, ya, mereka menolak imigran yang kebanyakan itu Muslim. Jadi di dalam konkretnya, ketika mereka menyampaikan retorika semacam ini, di dalam konkretnya mereka mencoba untuk membuat sebuah undang-undang yang melarang para imigran itu untuk masuk ke Eropa, karena mereka melihat bahwa budaya yang dibawa oleh imigran Muslim ini tidak kompatibel, ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada di Eropa. Nah, ini misalnya salah satunya, ya, dikatakan di sini, ya, from Italy's Meloni to France Le Pen, the rise of anti-Islam leader in Europe. Jadi bukan hanya Meloni, ya, jadi ada juga misalnya sampai ke Prancis misalnya, ya, namanya Le Pen, itu juga, ya, anti terhadap Islam ini itu menyebar kemana-mana. Dan saya berharap ini terus berkembang, ya, supaya juga ya, Muslim ini jangan membawa masalah di negara orang lah, ya, dan tahu diri bahwa memang nilai-nilai yang berkembang di dalam Islam ini itu sesuatu nilai-nilai yang tidak dapat diterima oleh peradaban yang telah maju. Kita harus akui lah, ya, Eropa atau negara Barat itu memiliki peradaban yang lebih maju dibandingkan dengan peradaban yang kita miliki di Asia lah. Kita bisa memandangnya demikian, ya. Nah, ini kalau misalnya diterjemahkan bebas, ya, ini dikatakan dari Meloni di Italia hingga Le Pen di Prancis, kebangkitan pemimpin anti-Islam di Eropa. Jadi banyak pemimpin-pemimpin yang di Eropa sekarang itu mereka menyerukan, ya, untuk boikot Islam lah, kira-kira begitu, ya. Mereka mencoba untuk memboikot pengaruh Islam ini. Mereka bukan takut Islam ini karena misalnya punya teknologi luar biasa atau punya kecanggihan luar biasa, bukan, ya. Tapi mereka hanya mengkhawatirkan nilai-nilainya, gitu, ya. Mereka mengkhawatirkan nilai-nilai dari para imigran ini memang nggak cocok, gitu, ya. Nah, salah satu yang dikritisi oleh pemimpin Eropa ini, termasuk misalnya Perdana Menteri Meloni ini, adalah tentang pemberlakuan, misalnya ketika diberlakukan hukum syariah nantinya, yang paling dikhawatirkan itu misalnya adalah tentang pemberlakuan hukuman mati kepada murtadin, ya. Itu yang dikhawatirkan akan terjadi. Makanya kalau kita dengarkan misalnya wawancara yang dilakukan wawancara yang dilakukan di UK, ya, itu ada pemimpin Islam yang diundang di TV, dan ketika mereka ditanya, kamu mau syariah Islam itu diterapkan di negara ini, gitu, ya, dan mereka tidak berani mengatakan iya dan tidak, ya, dan tetapi satu sisi mereka mengatakan bahwa, ya, mereka menginginkan, ya, ketika misalnya itu syariah itu, mereka mencoba untuk mempromosikan negara syariah itu di Eropa, ya. Nah, dan ini yang terus mereka propagandakan, ya. Mungkin itu yang ada di dalam benak mereka. Ya, kalau memang negara syariah itu misalnya itu sangat baik, ya, memiliki nilai-nilai yang baik, kenapa para imigran itu justru mereka ketika mereka
berimigrasi, mereka menuju negara-negara yang non-Muslim ya. Salah satunya di Eropa, ya, di US ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas ya negara-negara mana saja yang dituju oleh imigran-imigran Islam ini atau imigran-imigran Muslim ini, terutama di Eropa, kemudian Amerika Utara, ya sebagian ke Amerika Latin. Juga sekarang ini sebenarnya banyak sekali Muslim itu sekarang berlomba-lomba ke Kanada karena banyak Muslim tergiur dengan misalnya layanan kesehatan yang ada di Kanada ya. Nah, ini makanya banyak Muslim sekarang mencoba untuk ke sana ya, berimigrasi ke Kanada ya. Ya, ini orang ini memang tidak tahu malu lah, bukan mereka mencoba untuk memperbaiki negaranya. Kita bersyukur di Indonesia ya, di Indonesia tidak dan bukan negara Islam ya. Nah, para imigran ini banyakkan berasal dari Pakistan ya. Banyakkan berasal dari Pakistan, kemudian dari Nigeria, dari Afrika Selatan, kemudian juga dari Timur Tengah, ada juga dari Irak, Iran ya, mereka dari Afghanistan ya. Mereka melakukan migrasi ya. Nah, dan padahal itu negara-negara Islam yang sudah menerapkan syariah Islam, ya harusnya kalau memang syariah Islam itu jauh lebih baik, ya harusnya negara-negara itu menjadi sesuatu negara yang diidam-idamkan dong, ya a dreaming country, ya kan harusnya begitu ya. Tetapi kan justru mereka melarikan diri dari negara yang mereka idam-idamkan, kan lucu. Nah, itu sesuatu yang sangat lucu ya. Nah, dikatakan di sini apa? Giorgia Meloni dari Italia mengatakan ada proses Islamisasi di Eropa yang sangat jauh dari nilai-nilai peradaban kita ya. Dia mengatakan itu di Belanda ya. Dia mengatakan itu ya. Kemudian ada lagi orang yang lain ya di Belanda, namanya itu Geert Wilders ya. Ini kalau Bapak Ibu melihatnya di thumbnail ya. Di thumbnail itu yang sebelah kanan itu namanya itu Geert Wilders. Dia ini adalah juga seorang tokoh yang menyuarakan untuk menolak Islam ini ya, karena nilai-nilainya sangat tidak baik dan dia menolak imigran-imigran terutama dari Maroko ya. Ya, si Geert Wilders ya, Geert Wilders ini ya. Ya, ini yang namanya Geert Wilders ini, dia menolak imigran-imigran yang datang ke Belanda yang berasal lebih banyak itu dari Maroko katanya ya. Kemudian juga yang dari Prancis namanya Marine Le Pen ya, dikenal karena pandangan anti-Islam mereka. Para ahli mengatakan gerakan nasionalis seperti ini sedang meningkat di Eropa dan ini menurut saya penting sekali ya, nasionalisme itu penting sekali. Kita di Indonesia juga nasionalisme itu sedang dikembangkan ya. Saya pikir setiap negara memang wajib untuk terus menyadarkan masyarakatnya tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nasionalisme itu kan bisa diartikan sebagai ini ya, wawasan kebangsaan ya, wawasan Nusantara gitu ya. Nah, ini yang sedang terjadi. Nah, dan ketika hal ini terjadi, lalu banyak dari tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim, mereka mengatakan orang-orang ini Islamfobia begitu ya. Lah, mereka mau menyelamatkan negara mereka, lalu kamu menyebut mereka Islamfobia ya. Mereka mengatakan bahwa nilai-nilai yang kamu bawa di negara mereka itu adalah sebuah nilai-nilai yang tidak cocok dengan budaya mereka, lalu kamu melabeli mereka dengan kelompok Islamfobia. Kan gak lucu ya. Memang Muslim ini memang banyak sekali mereka ini nggak punya harga diri, nggak punya malu ya, bikin malu di mana-mana, bikin kekacauan di mana-mana ya. Nah, dikatakan di sini Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengklaim bahwa Islam dan Eropa mengalami hal yang sama, sebuah masalah kompatibilitas ya. Masalah kompatibilitas. Dia mengatakan begini ya. Tidak luput dari pikiran saya bahwa sebagian besar pusat kebudayaan Islam di Italia dibiayai oleh Arab Saudi. Nah, ini memang ya karena memang Islamisasi sedang terjadi di Italia ya. Jadi beberapa pusat-pusat kebudayaan Islam di Italia itu ternyata itu dibiayai dari Arab Saudi ya. Nah, Syariah berarti penghinaan terhadap perzinahan dan hukuman mati bagi murtad dan homoseksual. Saya kan hal ini harus diangkat, bukan berarti menggeneralisasi Islam, artinya mengangkat persoalan bahwa ada proses Islamisasi di Eropa yang sangat jauh dari nilai-nilai peradaban kita. Jadi salah satu yang ditolak oleh Meloni ini adalah misalnya hukuman terhadap orang-orang murtad ya, yang mana hukuman ini adalah hukuman mati atau capital punishment ya. Nah, jadi ini yang terus disuarakan dan saya berharap ini terus disuarakan oleh banyak orang ya, oleh tokoh-tokoh yang ada di dunia barat dan pada akhirnya nanti itu akan merembes ke dunia timur ya, misalnya di Asia ya, Asia Tenggara terutama di Indonesia lah ya. Saya berharap lebih banyak hal semacam ini disuarakan ya, misalnya menolak nilai-nilai yang ya, kita bersyukur di Indonesia sebetulnya bahkan muslim-muslim moderat pun sudah menolak sebetulnya nilai-nilai dari Islam ini ya. Banyak di Indonesia itu mereka muslim tapi mereka muslim KTP ya. Ketika kamu tanya sama dia tentang hadis, dia nggak tahu apa-apa. Kamu tanya dia tentang ayat Al-Quran, dia nggak tahu apa-apa. Jadi mereka sebetulnya banyak. Dan saya pikir itu, saya berharap memang ya nggak usah lah ya, nggak usah jadi radikal jadi Muslim lah ya. Jadi Muslim KTP saja supaya Indonesia tetap aman ya, terkontrol dan terkendali ya. Ini misalnya juga dikatakan di sini yang di
apa namanya, diberitakan oleh W Ion ya. W Ion ini kalau nggak salah ini sebetulnya milik sebuah media massa yang dimiliki oleh siapa ini? India kalau nggak salah ya, India. Dikatakan di sini tidak ada tempat bagi Islam di Eropa. Masalah ini berhubungan dengan masalah kecocokan atau kompatibilitas tadi ya. Ini yang disampaikan oleh Giorgia Meloni dari Italia dalam sebuah video lama ya. Jadi sekali lagi ini menjadi viral kembali dan saya pikir ini membangkitkan kembali semangat para pemimpin yang ada di Eropa untuk menolak Islam. Ini juga dikatakan dari NDTV ya, Islam and Europe have a compatibility problem ya. Ini juga terus dan ini menjadi headline di berbagai media massa ya. Nah, sementara si Prime Minister Geert Wilders ini ya, belum menjabat ya, tapi kemungkinan dia akan menjadi Prime Minister ya yang akan datang ya. Dia mengatakan di dalam sebuah pernyataan dia ya di Twitter ya, dia mengatakan bahwa dia telah menerima ancaman ya dari dunia Islam, terutama dari negara-negara Arab ya, dari Pakistan dan kemudian negara-negara Arab ya. Dan karena kenapa? Karena orang-orang Pakistan dan Arab ini mereka tidak menyukai Geert Wilders ini ketika dia mengatakan ini orang-orang Maroko ini ya, yang imigran-imigran gelap terutama itu harus diselesaikan masalah orang ini, jangan lagi diizinkan mereka masuk ke Belanda gitu ya. Nah, oleh karena dia mau menyelamatkan negaranya, lalu dia banyak mendapatkan ancaman ya. Nah, dia mengatakan misalnya di dalam Twitternya itu ya, dia bilang, I have received numerous fatwa from Pakistan and our imams ya. Oke, coba saya translate ya. Ini Twitter nggak bisa pula ditranslate ya. Dia bilang sini, I have received numerous fatwa from Pakistan and our imams, but I'm not afraid ya. Jadi dia mengatakan, saya telah menerima ya sejumlah fatwa dari Pakistan dan imam-imam dari Pakistan dan imam dari Arab katanya. Tetapi saya tidak takut katanya. Dia tidak takut katanya begitu. Nah, dia bilang begini. In Netherlands and other European countries, native are discriminated against. Okay. Ini ya. Coba saya translate. Oh, ini bisa ya. Apakah mereka menyebut kami rasis? Di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya, penduduk asli mengalami diskriminasi karena rumah diberikan kepada pencari suaka. Ya, siapa pencari suaka ini? Kebanyakan imigran Muslim. Dan dia secara khusus mengatakan ini sebetulnya merujuk kepada imigran-imigran dari Maroko. Ya. Siapa yang rasis? Kami yang sangat marah. Ya, kata Belanda. Kata Perdana Menteri Belanda ini yang bernama Geert Wilders. Dia 100% benar. Semua subsidi untuk migran gelap harus dihilangkan dan rumah yang dibangun oleh kakek nenek kita harus diberikan kepada orang Eropa. Dan ini yang dituliskan oleh Radio Genoa ya. Jadi sekali lagi ya, pemimpin-pemimpin Eropa ini yang misalnya yang siapa tadi itu ya, si Geert itu orang-orang berpengaruh ya. Kemudian di Prancis juga sudah mulai berkembang. Ya, kita tidak tahu. Ini kita tinggal menunggu waktu saja. Siapa lagi nanti pemimpin-pemimpin dari dunia barat ini atau dari negara-negara Arab ini yang terus menyerukan untuk terus memboikot ya, untuk menolak Islam ini. Mengembangkan nilai-nilainya dan kemudian menerapkannya di negara-negara barat ya. Nah, seperti yang saya singgung tadi ya, salah satu yang sangat ditentang ya, misalnya di dalam atau yang ditentang oleh Perdana Menteri Meloni misalnya itu tentang hukuman mati kepada para murtadin. Banyak Muslim di Indonesia mereka mengatakan mana ada itu ya, dan banyak Muslim juga mungkin tidak tahu hal semacam ini. Mereka berpikir bahwa murtad itu ya oke-oke saja ya. Itu kalau di Indonesia banyak Muslim mengatakan itu murtad itu nggak ada masalah, kamu boleh kok keluar dari Islam katanya begitu ya. Padahal sebetulnya kalau misalnya syariah Islam itu diterapkan, apa yang terjadi? Sederhana yang terjadi ya. Ini adalah sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Matawali ya. Ya, dia ini seorang dosen ya, dia seorang dosen yang ada yang tinggal di kalau nggak salah ini di Sumatera Barat ya. Jadi dia mencoba menuliskan artikel ilmiah, dia memberikan judul itu murtad ya, antara hukuman mati dan kebebasan beragama. Jadi dia mencoba untuk melakukan studi analisis, studi perbandingan di sini ya. Nah, tetapi di dalam abstraknya dia dengan sangat jelas mengatakan apa? Dia mengatakan begini ya. Di dalam Islam, coba perhatikan ini Muslim ya. Ini bukan saya yang nulis ini ya, tapi seorang akademisi ya. Menurut apa yang telah dia kaji, lalu dia mengatakan di dalam Islam hukuman bagi pelaku rida ini adalah orang murtad ya. Hukuman bagi pelaku rida adalah hukuman mati. Jadi nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan lain ya. Ini memang jelas dia mengatakan demikian ya.
Oke, saya perbesar, mungkin ini kurang besar bagi muslim ya. Dan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan di neraka. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, hukuman mati bagi para murtadin itu dari mana? Dari Quran dan hadis. Nah, banyak muslim mengatakan dia itu kan murtadin, yang dihukum mati itu adalah murtadin yang menyebabkan kekacauan. Misalnya dia melakukan permusuhan, dia menjelek-jelekan Islam setelah dia keluar dari Islam. Itu nggak ada. Kita lihat dukungannya. Kalaupun ada itu sangat minor ya. Tetapi justru dikatakan di sini adalah pelaku ridha. Nah, lebih menariknya sebetulnya penulis artikel ini dia memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Nah, ini misalnya saya akan coba saya bacakan untuk kita. Dia bilang di sini, ini dia mencoba untuk menyampaikan definisi murtad ya, misalnya ya. Istilah irtidat atau rida yang berakar dari kata ra'at secara etimologi berarti berbalik kembali. Murtad atau rida ya, menurut Waba al-Zuhaili yang dikutip oleh Hasan Saleh, keluar dari Islam menjadi kafir, yaitu sesudah beriman, baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Sementara Said Sabib dalam kitabnya Fikih Sunnah mendefinisikan rida sebagai keluarnya seseorang muslim yang sudah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri, dan tanpa paksaan siapapun. Jadi pada intinya adalah bahwa seseorang yang keluar dari Islam setelah dia dewasa. Jadi anak-anak yang misalnya yang memilih berbeda agama dari orang tuanya itu justru dikategorikan bukan murtad ya, tetapi ketika seseorang itu keluar dari Islam setelah dia dewasa, nah itu dia dikategorikan sebagai murtad. Nah, yang menariknya adalah kenapa? Apa alasannya sebetulnya orang murtad ini harus dibunuh ya menurut aturannya orang Islam? Mari kita lihat ya. Dikatakan di sini bahwa menurut istilah murtad adalah kembalinya seorang muslim berakal dan balik ya. Itu yang saya bilang tadi, itu artinya kan seseorang yang sudah dewasa ya, berakal dan balik untuk memilih keyakinan agama atas dasar pilihannya, bukan atas paksaan. Dari pengertian tersebut, anak-anak yang memilih agama berbeda dengan agama orang tuanya tidak termasuk murtad. Jadi muslim ya, bagi muslim yang masih anak-anak ya, yang mungkin belum dianggap akil balik lah, lebih bagus keluar cepat-cepat ya, ya. Nanti kalau kamu memutuskan keluar setelah dewasa, kamu bisa dihabisi ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Ini dari tulisan ini loh, dari tulisan akademisi ya. Begitu pula orang gila ya. Orang yang terkena, yang karena terpaksa harus menanggalkan keyakinan karena diancam dan membahayakan diri dalam keluarganya dengan ancaman berat, sehingga dia harus menyelamatkan diri untuk memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan ridha. Jadi contoh ini sebetulnya kita bisa melihat ya, misalnya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kamu berbohong tentang agamamu kalau kamu dalam keadaan terdesak gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ayatnya itu di mana ya? Kalau ada nanti Bapak Ibu yang masih ingat ayatnya, itu kan pernah saya bahas ya. Jadi di dalam Islam ini, ya di dalam Al-Quran itu ada ayat ya. Kamu nggak apa-apa berbohong ya. Ketika misalnya nyawamu itu terancam ya, dan kamu nggak masalah kalau kamu berbohong tentang agamamu ya untuk menyelamatkan nyawamu. Nah, memang nilai-nilai semacam ini memang sangat berbeda dengan nilai yang diajarkan di dalam kekristenan ya. Orang Kristen itu ya rela mati demi apa yang diyakininya ya. Tidak mau berbohong ya, tidak mau berbohong. Karena Yesus mengatakan ketika kamu mempertahankan nyawamu, justru kamu kehilangan nyawamu gitu loh ya. Nah, ini dikatakan di sini, seorang dinyatakan murtad jika ia keluar dari Islam. Ya, jadi sesederhana itu. Baik dari tingkah lakunya, ucapannya maupun keyakinannya. Dari aspek tingkah laku, orang yang murtad dapat diketahui dari perbuatannya yang melanggar syara katanya begitu ya. Sedangkan dari aspek ucapannya dia menunjukkan sikap kekafirannya. Misalnya dia mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu mempunyai anak. Jadi ketika ada orang Islam mengatakan bahwa Tuhan itu atau Allah SWT punya anak, itu sudah keluar dari Islam ya. Jadi kalau misalnya Pak Ibnu Kalam mengatakan bahwa Tuhan punya anak, ya dia udah keluar dari Islam itu sudah ya. Pada aspek keyakinan misalnya dia mengatakan bahwa alam ini kekal atau Tuhan itu sama dengan makhluknya. Jadi itu dikatakan sebagai orang yang sudah murtad ya. Nah itu ya. Nah, kemudian, ini lebih menarik lagi kalau dihubungkan dengan diskursus hukum pidana Islam ya. Jadi, dalam diskursus hukum pidana Islam, murtad termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya didasarkan pada hukum nasah atau penetapan hukumannya tidak berdasar pada ketetapan pemerintah. Jadi, ingat itu ya. Jadi, banyak muslim kan, ya, banyak muslim mengatakan bahwa, ini di Indonesia, itu hukuman mati bagi yang murtad itu tidak dilakukan karena itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
Tetapi apa yang kita baca di sini justru ini adalah masuk di dalam hukum nasah. Artinya apa? Tidak peduli ya, atau tidak tergantung dari ketetapan pemerintah. Jadi ketika muslim mencoba untuk mengarang bebas, untuk membela ya hal semacam ini, nah ini ya sampaikan ke dia bahwa ini sebetulnya hukuman murtad, hukuman mati bagi orang murtad itu adalah hukum nasah. Ya, apa artinya? Ya, penetapan hukumannya itu tidak berdasar pada ketetapan pemerintah. Ya, pemberian sanksi atas pelaku rida ini gimana ini? Ya, pemberian sanksi atas pelaku rida dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan jarimah dan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Perlindungan ya, dimaksud adalah perlindungan pada agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal. Ya. Jadi pada dasarnya kenapa hukuman mati itu kepada orang murtad itu dilakukan? Ya supaya ya dia tidak meninggalkan Islam. Ngeri itu coy. Ya. Coba perhatikan ini. Kenapa murtadin dihukum? Kenapa murtadin dihukum mati ketika kenapa hukuman mati kepada murtadin diberlakukan? Supaya dia nggak keluar dari Islam. Coba ngeri nggak itu coy? Ya, ngeri. Ya. Makanya, wow. Coba perhatikan ini ya. Murtad atau keluar dari agama Islam ke agama lain sebagai tindak pidana. Ngeri. Jadi ketika muslim sedang mengarang bebas ke kita, ketika orang muslim mengatakan ke kita, itu nggak apa-apa kok. Ya, muslim kalau keluar dari Islam itu nggak masalah kok. Nggak ada masalah. Itu nggak ada hukumannya. Itu mungkin dia sedang berbohong. Ya. Dia sedang berbohong. Ya. Justru apa hasil kajian ini dikatakan murtad atau keluar dari agama Islam ke agama lain sebagai tindak pidana. Secara konseptual masih banyak menimbulkan kontroversi. Hal ini berkaitan dengan sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman mati. Ya. Perihal hukuman mati orang murtad didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang berpindah agama maka bunuhlah dia. Ngeri ini semua coy. Ini sabda Nabi nih coy. Sabda Nabi suri teladan nih coy. Ya. Jadi siapa yang pindah agama bunuh dia katanya coy. Ya. Dan dikatakan sini berdasarkan hadis ini ulama fikih klasik ya 4 Islam mazhab ya 5 mazhab berpendapat bahwa hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang murtad adalah pidana mati yang sebelumnya telah diminta untuk bertobat untuk kembali kepada agama Islam selama 3 hari ya. Jadi kalau kita lihat dari definisi-definisi tadi itu dan kalau kita lihat pemberlakuannya ya, ini memang sangat jelas ya. Ini memang sangat jelas bahwa memang ya terutama di dalam peradaban dunia barat udah pasti itu tidak akan nyambung ya, tidak akan nyambung dan sudah pasti ditolak. Makanya kita tidak heran kenapa pemimpin-pemimpin dunia barat itu menyuarakan ya, memboikot lah ya, ajaran Islam ini ya. Salah satunya itu pemberlakuan hukuman mati bagi orang-orang yang murtad ya. Nah itu ya. Ini dikatakan ya, hadis-hadis tentang murtad apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh. Nah itu memang secara literal memang dan secara terang benderang memang hadis-hadis itu menyatakan demikian ya. Nah tetapi masalahnya adalah ini di kalangan Islam sendiri menganggap itu terlalu ekstrim ya. Makanya ada perdebatan ya. Padahal teksnya udah berkata dengan sangat jelas ya. Cuma banyak muslim kan tidak terima ya. Oh masa sih gitu? Ya lalu ada perdebatan lah, muncul perdebatan ya. Sehingga sebagian kalangan menganggap bahwa hukuman mati bagi orang murtad bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam ya. Jadi banyak juga yang mengatakan itu bertentangan. Padahal itu Muhammad yang mengatakan demikian ya. Nah begitu ya. Ini dikatakan walaupun ridha dikecam oleh Al-Quran dengan kata-kata yang paling keras, namun Al-Quran tidak menetapkan hukuman apapun bagi ridho. Tetapi mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan ridho sebagai had yang bisa dihukum mati seperti disebutkan dalam sunnah. Klasifikasi semacam itu melanggar asasi kebebasan beragama yang didukung Al-Quran. Nah ini si penulis mencoba untuk melegitimasi nggak ada itu dalam Al-Quran. Ya, sejak kapan nggak ada dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran kan sudah jelas-jelas dibilang itu. Kan? Ya kalau dia meninggalkan Islam lalu dia dikurung berapa hari itu tadi 3 hari kan? Ya setelah itu baru dihabisi dia. Orang-orang ini mencoba untuk menipu publik sama seperti Minhaj Ali ya, mencoba untuk memulus-muluskan Islam ini di permukaan ya. Padahal pada dasarnya apa? Ya mereka sendiri yang mengatakan bahwa dalam Islam hukuman bagi pelaku ridha adalah hukuman mati. Ya kan? Lalu mereka mencoba untuk membuat pembenaran-pembenaran yang dari sini ke sana, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bla bla ya, semua ya. Hanya untuk mencoba untuk ya bermain catur lah ya, bermain catur di hadapan publik. Jadi sekali lagi itu adalah alasan ya, salah satu alasan yang ditentang oleh para pemimpin dunia barat ini ya. Mereka menolak Islam dan mereka itulah kenapa di dalam konkretnya itu mereka merancang sebuah undang-undang ya, sebuah undang-undang yang mengatur tentang imigran ya, karena banyak kan imigran itu yang tadi mereka sampaikan itu ada banyak dari negara-negara muslim ya. Kalau di Belanda itu banyak kan dari Maroko, kemudian kalau dari yang lain itu banyak kan dari negara-negara Timur Tengah lainnya ya, kemudian juga dari Afrika,
Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, ya semua. Ya, mereka rame-rame ke Eropa, rame-rame ke US ya. Nah, saya kurang tahu kenapa di Indonesia belum disuarakan ya. Tapi saya lihat juga beberapa Muslim yang moderat itu sudah mulai menyerukan ini misalnya itu yang Habib Kribo ya misalnya. Habib Kribo itu kan terus-terus menyerukan ya. Ini yang Muslim-Muslim yang dari Yaman ini bikin malu. Itu dia sering mengatakan demikian ya. Yang imigran-imigran dari Yaman itu katanya bikin kacau di Indonesia. Temanya malam ini gitu ya, kenapa banyak tokoh di dunia barat ya Bro Scott ya, itu sebenarnya ada juga, apakah sudah dimunculkan ini Bro Scott, videonya dari Donald Trump ya Bro Scott ya. Donald Trump kan mencalonkan kembali itu ya, menjadi kandidat presiden ya, dan itu di salah satu videonya itu rekan-rekan bisa cek ya di YouTube itu, Donald Trump ini juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang disampaikan oleh ini ya, Perdana Menteri Belanda ini ya, calon ya Bro Scott ya, ini ya calon Perdana Menteri Belanda ini senada gitu ya. Jadi dia sudah tidak lagi mau mengakomodasi para pengungsi yang latar belakangnya itu tidak jelas. Intinya seperti itu, Donald Trump itu mengatakan seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya kita sama-sama sudah bisa melihat bahwa setidaknya para pemimpin-pemimpin di dunia barat ini sudah mulai bisa melihat wajah asli dari ajaran ini gitu loh Bro Scott. Ya. Ya, jadi mereka sudah mulai saya harap ya terus belajar ya, karena saya pikir mereka juga baru tahu surface-nya saja ini gitu ya kan. Jadi kan mereka kan banyak yang masih buta mengenai onderdil dari ajaran ini gitu ya. Apakah itu karena mereka tidak mau tahu, apa karena termakan takia gitu ya, atau karena kepentingan yang lain gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari trennya, ini sepertinya mereka sudah mulai belajar gitu ya. Jadi mereka sudah melihat bahwa sebenarnya istilah yang sering mereka gunakan itu kan rich culture gitu ya. Jadi kekayaan kebudayaan itu mereka terima gitu ya. Nah, tetapi kebudayaan seperti apa yang masuk itu mereka sekarang baru sadar nih, ternyata harus difilter juga gitu ya. Nggak bisa semuanya dimakan mentah-mentah gitu ya. Nah, apalagi dengan munculnya yang semakin maraknya ini para apologet Kristen ini gitu ya, seperti di speaker corner itu ada di UK gitu ya, secara global itu ada Christian Prince gitu ya, kemudian ada rekan-rekan yang lain gitu ya, Rob Christian, Sam Shamoun dan lain sebagainya, itu menyuarakan, dan itu cukup bergulir viral gitu ya, informasi-informasi mengenai apa yang diselubungi ya Bro Scott ya. Contohnya gitu ya, kenapa mereka sekarang jadi berpikir 2-3 berkali-kali ya sebelum mereka mencetuskan aturan mengenai penerimaan para pengungsi ya, terutama para pengungsi perang gitu ya, terutama dari negara-negara yang mayoritas Islam gitu ya Bro Scott. Ini kalau kita bisa lihat ini, karena kita sama-sama tahu, coba kita buka nih Bro Scott di QS 929 Bro Scott. Ya. Ini dikatakan di sini ya, yang dari Al-Taubah 9 ayat 29 katakan, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ya. Ini perang ini sebenarnya bukan yang sebenarnya, ini sebetulnya bunuhlah mereka, itunya sebenarnya itu. Iya. Jadi sebenarnya ya doktrin ini itu ada tertulis, dan itu mereka amini gitu ya. Hanya saja mereka coba selubungi ketika itu disampaikan ke pihak luar. Gitu. Nah, jadi dari tadi yang saya sampaikan dari apologet Kristen ini gitu ya, dan mencoba kita memunculkan bahwa sebenarnya hal ini memang ada di dalam kitab-kitab mereka gitu ya. Yang kita bilang itu istilahnya kitab-kitab perang gitu ya. Nah, mungkin akan ada ya, ini gini ya Bro Scott ya. Jadi link ini kan yang Anda berikan ini terbuka untuk umum ya. Jadi rekan Muslim yang punya pandangan yang berbeda ya, konteks dari apa yang kami sampaikan di sini, silahkan untuk naik dan tunjukkan bahwa mungkin kita memang mengkutip, tetapi mungkin kita mengkutip dalam konteks yang salah. Silakan Anda bisa berargumen ya, silakan masuk ke sini, kita ngobrol santai saja gitu. Apalagi sekarang saya lihat nih Bro Scott, kemarin sekarang muncul lagi, kayaknya sudah mau liburan Natal nih, banyak waktu luang nih jadinya Bro Scott ya. Saya temenin ini Bro Scott.
jadi kita bisa ngobrol gitu, ya kan? Nah, jadi terkait QS ini gitu ya, seperti beberapa kali saya lihat ya rekan-rekan Muslim berargumen bahwa oh enggak itu ayat itu tidak berlaku sekarang gitu kan, itu berlaku ketika zaman perang kan gitu ya Bro Scott, argumennya kan mereka kan bilang begitu, oh enggak, itu ketika zaman perang gitu. Nah, tetapi jangan salah, QS ini kan ada lanjutannya Bro Scott, coba kita buka di QS 5822 Bro Scott. 5822. Oke. Ya. Ini dikatakan kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itu golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Ya, jadi konteks ini kan masih nyambung ya Bro Scott. Jadi tidak salah kalau kita kemudian bisa mengatakan bahwa seruan tadi di QS 929 itu tidak hanya pada saat itu Bro Scott. Nah, jadi di QS 5822 ini justru menyatakan bahwa tidak mungkin akan bisa bersatu gitu loh ya, antara yang mengikuti ajaran Allah SWT dan yang tidak gitu. Anda harus terus memeranginya itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Artinya QS 929 tadi tidak hanya berlaku pada masa perang saat zaman lampau Bro Scott, tetapi sampai akhir zaman, sampai hari kiamat Bro Scott. Itu dinyatakan di QS 5822. Gitu loh ya. Jadi argumen Anda ketika Anda mendengar ada rekan Muslim mengatakan itu, ya silahkan Anda jawab dengan ini. Bagaimana Anda menjelaskan QS 5822 ini? Gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini ya, sebenarnya di benak atau di alam bawah sadarnya para rekan-rekan Muslim ini, mereka punya ideologi ini. Ya, jadi ketika mereka pindah dari negara asli mereka ke negara baru mereka, ya, ideologi ini tetap terbawa, Bro Scott. Itu loh, ini yang jadi bahaya. Jadi sebenarnya ketika sebuah negara itu menerima orang-orang dengan ideologi ini, seperti mereka itu memelihara bara dalam sekam, Bro Scott. Jadi suatu saat tinggal menunggu waktunya saja untuk nanti kemudian mereka menjadi upper hand, istilahnya mereka menjadi lebih kuat ya, berkuasa, mereka menjadi dominan untuk memberikan tekanan gitu ya. Ini yang terjadi mulai terlihat patternnya kan di negara-negara barat ya, di Eropa ya, kayak di Swedia ya, seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang imigran ini kemudian memiliki hak pilih, Bro Scott. Dia punya hak untuk memilih. Nah, jadi ketika mereka punya hak milih itu ya tentu mereka akan memilih dari golongan mereka. Yeah. Nah, ketika mereka memilih golongan mereka, kemudian mereka mulai menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan itu tadi, ada di alam bawah sadar atau yang saya katakan tadi, doktrin di kepala mereka ini yang mereka coba tekan, menekan ajaran Allah SWT ini sampai akhir zaman gitu loh ya. Makanya kita nggak kaget ketika di UK itu mereka mulai mensuarakan ini Bro Scott, hukum syariah. Mereka meneriakkan hukum syariah itu gitu. Bayangkan ya, pengungsi di negara orang berteriak-teriak untuk menerapkan hukum syariah. Padahal mereka lupa, mereka itu lari dari negara mereka itu karena apa? Karena mereka ditekan oleh hukum syariah. Gitu loh. Jadi mereka ditekan oleh hukum syariah di negara asal, mereka pindah ke negara baru, mereka mau menjalankan hukum syariah. Luar biasa nggak? Jadi Anda bisa lihat ya, bagaimana ajaran ini menjadi self-destruct sebenarnya, Bro Scott. Merusak sendiri dia. Gitu loh. Ya, jadi ajaran pola pikir ini tidak membuat orang semakin berkembang ya, evolve ya, semakin menjadi maju ya, semakin tumbuh, tetapi justru membuat semakin rusak gitu ya. Kalau saya katakan itu seperti penyakit itu jadi cancer, dia merusak gitu loh, ya, menghancurkan dia gitu. Jadi nggak kaget saya kalau kemudian belajar dari pengalaman baru-baru ini gitu ya, mungkin 10-15 tahun ini gitu, dari negara-negara Eropa yang tadinya mereka begitu naif dan toleran ya, mereka melihat kasus-kasus kejadian ada sedikit persinggungan saja, tiba-tiba guru itu bisa ditikam ya. Dan tikamnya kalau kepalanya dipenggal, ya kan, menggambar karikatur kepala dipenggal. Ya, mereka mencoba menghargai orang-orang pendatang ini dengan budaya toleransi mereka. Tetapi apa balasannya? Gitu loh. Balasannya adalah mereka ditekan ya. Bahkan kalau Anda lihat di Swedia, silahkan
diketik sendiri ya, saya belum sempat siapkan bahannya, Anda cek sendiri di Google ya, seberapa tinggi tingkat perkosaan di negara Swedia itu sejak tahun 2015 ya, itu awal-awal pengungsi, perpindahan pengungsi itu meningkat lebih dari berapa itu 70% kalau nggak salah, Bro Scott. Yeah. Itu akhirnya yang menjadi korban itu adalah warga negaranya sendiri. Ketika negara membuka pintu tanpa filter, itu yang menjadi korban adalah warga negaranya sendiri. Dan ini saya pikir ini adalah langkah yang bodoh ya bagi pemerintah. Ini tanggung jawabnya pemerintah sebenarnya untuk membuat filter-filter seperti ini. Tetapi kalau itu dibiarkan ya kecolongan akhirnya gitu. Yeah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tugasnya kita semua ya, termasuk para apologet atau siapapun ya, orang-orang dengan akal budi yang waras ya, untuk menyuarakan dan menyampaikan hal-hal yang waras gitu ya. Gitu. Jadi jangan segala sesuatu kemudian dibenarkan atas nama agama gitu ya, Bro Scott. Kalau sudah jelas-jelas salah ya katakan saja salah, itu nggak benar gitu. Jangan dilakukan gitu ya. Kalau ternyata Anda selidiki kemudian ternyata yang mengajarkan itu memang yang mengaku-ngaku nabi atau mengaku-ngaku Tuhan, Anda harusnya mulai bertanya, ini benar nggak nih dari nabi yang asli, atau benar nggak sih dari Tuhan kok nyeleneh gitu, dari Tuhan kok ngaco. Nah, itu harusnya bertanya. Itu yang kita coba trigger, yang kita coba ingatkan ke rekan-rekan ini ya. Jadi mungkin begitu dari saya dulu, Bro Scott. Baik. Tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wiwin itu sebetulnya ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahasnya bahwa mayoritas yang ada di dalam penjara-penjara yang ada di Eropa itu banyak kan Muslim. Itu pula, dan itu sebetulnya salah satu bukti bahwa Muslim ini di mana-mana bawa masalah gitu ya. Nah, tapi ada komentar menarik nih dari Muslim, Pak Wiwin. Dia bilang begini, semoga admin-admin di sini dan orang-orang di sini bisa masuk Islam semuanya. Gimana menurut Pak Wiwin ini, Pak? Dari semua informasi yang kita sampaikan ini, dia masih berharap kita masuk Islam, Pak. Gimana ini, Pak? Iya. Ya. Ya gini saja kan, seperti ini ya, seperti yang selalu kita coba sampaikan gitu ya. Silakan naik ya rekan Muslim ya, sampaikan pendapat Anda gitu. Kalau Anda punya referensi ya sampaikan referensi Anda, datanya seperti apa, pemahaman Anda setidaknya yang Anda bawa itu pemahamannya seperti apa, sampaikan gitu. Apa yang menyebabkan Anda begitu bangga dengan apa yang Anda yakini gitu ya. Saya nggak mencari benar atau salah ya. Maksudnya saya ingin mencoba melihat dari perspektif atau konsep apa sih yang Anda punya gitu. Apakah Anda ini hanya ya saja gitu dari apa ya doktrin yang ditanamkan, atau memang Anda punya pemikiran yang kritis gitu ya. Ini loh, ayo Anda sekolah gitu loh. Anda sekolah tuh diajari untuk berpikir kritis, untuk bertanya gitu loh. Kenapa kok begini? Kenapa? Orang ketika mulai bertanya kenapa itu sebuah sebuah jalan pencarian gitu loh ya gitu. Jadi tapi saya juga nggak nyalahkan ya, Bro Scott ya, kalau mereka hanya bisa berkomentar seperti itu ya, maksudnya ya semoga jadi Muslim ya, karena memang tidak ada lagi yang mereka bisa sampaikan, Bro Scott. Apa yang mau mereka sampaikan? Apa yang mau mereka bantah dari fakta ini gitu loh. Anda punya fakta apa yang mengatakan bahwa apa yang tertulis ini memang menyatakan demikian, bahwa Anda memang diminta untuk memerangi menurut jalan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT gitu, untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya gitu sampai akhir zaman. Ya, konteks yang berbeda yang seperti apa yang Anda punya dari apa yang sudah kami sampaikan tadi? Nggak ada, memang seperti itu bunyinya. Dan memang pemahamannya memang seperti itu. Ya. Gitu loh. Dan jangan lupa ya, Bro Scott ya. Saya sebentar nanti mungkin saya bisa tunjukkan ya, atau mungkin saya lampirkan nanti di deskripsinya, Bro Scott. Ada juga tertulis ya di Quran juga, itu kan ketika kamu tidak dalam kondisi, ini bagi Muslim ya, ketika kamu tidak dalam kondisi yang menguntungkan gitu, ya kamu diam saja gitu. Tetapi ketika kamu dalam kondisi yang menguntungkan, upper hand, ya kamu baru melawan gitu. Itu ada itu, Bro Scott. Itu sering disebut sama CP juga. Saya agak lupa gitu ya. Jadi pemahaman konsep seperti itu sebenarnya suatu konsep yang berbahaya juga ketika itu digabungkan dengan konsep takia, Bro Scott. Yang seperti Bro Scott bilang tadi ya kan, ketika seorang Muslim itu tanda petik ya, Bro Scott ya, merasa dirinya dalam kondisi tidak aman, dia punya hak untuk bertakia. Ketika kemudian ditanya misalkan untuk menjadi suatu asimilasi, apa istilahnya, Bro Scott ya, asimilasi ya, untuk kewarganegaraan, Bro Scott ya. Jadi ketika untuk mendapatkan kewarganegaraan, kemudian Anda ditanya, Anda mengakui ideologi negara ini? Ya, kami mengakui. Anda mengakui ini sebagai presiden, sebagai tanah air Anda? Ya, mengakui. Nah, mereka tidak paham bahwa di dalam doktrin
keislaman itu mereka diperbolehkan untuk melakukan takiyah, Bro Scott, ya kan? Ya. Untuk berbohong. Nah, itu mereka orang-orang di Eropa ini harus mulai paham bahwa mereka orang-orang Muslim ini boleh berbohong gitu loh. Ketika mereka tanda petik itu tadi merasa dirinya tidak nyaman atau dalam posisi yang bukan upper hand gitu ya, bukan di kondisi yang lebih superior gitu. Nah ini gitu. Jadi mereka sekarang harus mulai mengamati itu gitu loh. Nggak ada gunanya mereka bersumpah itu gitu loh. Jadi sumpah itu bagi mereka nggak ada gunanya gitu loh. Jadi ya sebagai tambahan aja, Bro Scott ya. Jadi rekan-rekan yang mau naik ya silahkan kita ngobrol, coba ada apa yang bisa Anda sampaikan mengenai topik malam ini gitu ya dari sudut pandang Anda gitu. Ya silakan, Bro Scott. Ya, jadi tadi Pak Wiwin sudah sampaikan ya, dan saya tidak perlu lagi mengulang informasi itu. Jadi kalau Muslim merasa bahwa apa yang kami sampaikan ini itu tidak tepat, ya kami mengundang Muslim untuk bisa bergabung ya, dan kita mencoba untuk mendengarkan sebetulnya apa sih yang kamu banggakan dari Muhammad, dari Islam, dari ajaran Islam, dari ajaran Al-Quran, dan pembelaan-pembelaanmu terhadap apa yang sedang disuarakan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dunia saat ini. Nah, itu dia ya. Dan kemudian sebetulnya apa solusi kalau misalnya ini terus-terus terjadi? Sebetulnya Islam ini akan terus-terusan seperti ini atau mau berevolusi atau mau berubah atau mau kita tidak tahulah ya, apakah mau menuruti keinginannya Pak Saifuddin Ibrahim untuk menghilangkan semua ayat-ayat yang tadi itu? Saya sih tidak yakin dengan hal itulah ya. Atau minimal membuat sebuah tafsir yang baru supaya Islam ini terlihat mantap gitu. Nah, ini memang kita terus menunggu dari Muslim, dan saya masih ingat ya, ada sebuah video yang sudah kita tayangkan hampir setahun yang lalu. Kita hanya meminta kepada Muslim, tunjukkan satu saja teladan baik dari Muhammad. Sampai hari ini belum muncul-muncul juga. Ya, mudah-mudahanlah muncul Muslim yang bisa menunjukkan teladan baik dari Muhammad sehingga Islam ini layak menjadi sebuah agama yang membawa hidup damai gitu ya, seperti yang diklaim-klaim selama ini. Kan begitu. Ya, saya pikir pesan kita sudah sampai sebenarnya Pak Wiwin, dan Muslim juga tidak Bro ada Scott, yang kalau muncul. kalau boleh saya tanya, ini kan beberapa kadang-kadang juga Muslim, kita sering dengar ya rekan-rekan Muslim mengatakan bahwa kalau memang benar apa yang narasi yang Anda sampaikan itu gitu, maka seharusnya di Indonesia ini hanya ada orang Muslim dong, yang lain nggak ada, gitu loh, Bro Scott. Pernah dengar ya narasi seperti itu, ya kan? Artinya sebenarnya kami bertoleransi kok, gitu loh. Kalau kami nggak bertoleransi, agama yang lain udah nggak ada gitu, agama Kristen, Buddha, Hindu itu udah nggak ada. Gitu. Nah, kalau menurut Anda gimana, Bro Scott? Kalau dalam hal itu ya, sebetulnya kita bersyukur negara Indonesia ini bukan negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Itu saja sebetulnya yang menyelamatkan kita di Indonesia ini. Kalau misalnya Indonesia ini seperti negara Pakistan atau negara Afghanistan, ya, atau seperti di Maroko atau di Nigeria, kita akan dipersekusi juga. Udah pasti itu, dan kita disuruh bayar jizyah tadi kan. Ya, uang keamanan lah, uang preman lah kan, kita disuruh bayar uang preman kan. Nah, tetapi ya itu tadi ya, itu makanya saya bilang tadi, banyak pemimpin-pemimpin kita ini sebetulnya tidak menginginkan aturan dari atau penerapan dari syariah Islam ini diterapkan di Indonesia, karena ya mungkin pemimpin-pemimpin kita ini meskipun mereka Muslim, tapi mereka melihat bahwa aturan semacam itu tidak cocok dengan budayanya kita gitu. Itu sih dalam pandangan saya kenapa masih ada toleransi di Indonesia. Tapi nanti kalau misalnya itu suatu waktu, mungkin misalnya nanti suatu waktu syariah Islam itu betul-betul diterapkan seperti yang terus-terus dipropagandakan selama ini, ya itulah mungkin penderitaan akan merajalela. Begitu Pak Wiwin. Apa pandangan Pak Wiwin? Ya, saya juga melihatnya begitu ya. Ya kita masih bersyukur ya hidup di tanah Indonesia ini ya dengan aturan kita ini gitu ya. Tetapi juga tidak bisa kemudian kita menjadi terlalu santai tanda petik begitu ya, Bro Scott, ya, terlalu terbuai begitu ya dengan kondisi yang kita nikmati saat ini gitu ya, karena perubahan itu selalu terjadi gitu ya, dan bukannya tidak mungkin kalau kita tidak mempertahankan apa yang menjadi hak kita, apa yang dirancang dicita-citakan oleh founding fathers kita, ini bisa berubah, Bro Scott ya. Kita bisa melihat sekarang, jadi ngomong politik nih sedikit ya, Bro Scott ya, kondisi saat ini itu memang ada upaya-upaya untuk menggoyang legitimasi aturan-aturan yang sedang berlaku ini, Bro Scott. Apa-apa mereka coba dikondisikan ya gitu ya, sehingga
aturan yang sudah jelas dan nyata itu kemudian jadi abu-abu, terus kan. Nah, ini kita sudah lihat itu patterns-nya gitu. Jadi ya harapannya adalah kita yang tetap waspada, tetap berhati-hati, perhatikan kondisinya, kemudian kita suarakan. Setidaknya kita mulai dari sini awareness-nya dulu ya, Bro Scott ya. Kita harus aware dengan surrounding kita gitu ya, dengan sekitar kita gitu, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Jangan kita kemudian menjadi abai gitu. Biarkan sajalah, bukan urusan saya. Biarkan saja tuh ada orang yang ngurusin. Itu bahaya dengan kalau punya mindset seperti itu ya, Bro Scott. Itu tambahannya ya, Bro Scott ya. Ini tambahan sedikit, Bro Scott, yang saya tadi sampaikan supaya saya tidak dikatakan membuat hoax ya, Bro Scott. Itu ada di QS 4735 ya, Bro Scott ya. Jadi ini adalah perintah ketika Muslim itu dalam kondisi yang lemah ya. QS berapa tadi? Udah, kamu berdamai saja. Maaf, QS 47 ayat 35, Bro Scott. Ya, ini dikatakan di sini, janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun bersamamu, dan Dia sekali-sekali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Ya, ini berarti nunggu dia jadi upper hand dulu ya. Baru setelah itu suka-sukanya. Iya, bahayanya ada di sana gitu ya. Ya, tapi itulah tadi sambil mengingatkan juga ya, Bro Scott, seperti saya katakan tadi, bagus juga poin yang Bro Scott sampaikan tadi itu adalah kita harus aware sama kondisi kita gitu ya, Bro Scott, sekitar kita di Indonesia ini, negara yang kita sayangi ini ya, dengan warga negaranya yang kita sayangi juga gitu ya. Ada orang-orang yang memang pasti selalu mencari kesempatan ya untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan gitu ya. Nah, ini harus kita suarakan gitu ya. Jadi ya tetap aware ya, tetap berdoa bagi negara ini, dan tetap mengambil bagian. Itulah yang menurut saya lebih penting poinnya, Bro Scott. Kita tetap mengambil bagian. Jangan abai, jangan cuek, jangan hanya membiarkan ya itu jatahnya orang lain, itu urusannya orang lain, itu sudah ada yang mengurus. Enggak seperti itu ya, Bro Scott ya. Ini juga ya salah satunya kenapa saya selalu berusaha menemani Bro Scott ini ya, Bro Scott ya. jadi wingman-nya Bro Scott ini ya, supaya kalau Bro Scott salah ngomong, ada saya, Bro Scott, tenang saja, Bro Scott, saya di sini gitu. Iya kan? Kan ada yang begitu kan, ada yang bilang begitu kan, tenang saja, Bro Scott, saya ada di sini. Aduh. Iya kan? Ini ada pertanyaan ini, Pak. Jadi ngomong politik gitu. Ya, silakan. Dari Muslim kayaknya, dia mengatakan begini, negara mayoritas Kristen melegalkan seks bebas, LGBT, dan alkohol. Apa seperti itu dibilang negara ideal? Gimana menurut Pak Wiwin mengenai pernyataan seorang Muslim semacam itu? Ya, pertama ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saya senang ya kalau teman-teman ada yang berinteraksi, setidaknya mencoba menyampaikan pendapat gitu ya. Terima kasih ya. Tapi kita coba lihat dulu gitu ya, antara ini yang selalu kita sampaikan ya, Bro Scott, juga di video-video sebelumnya. Ada perbedaan mendasar antara ajaran dengan oknum, gitu ya. Jadi rekan yang bertanya ini paham tidak dengan ajaran ya atau doktrinnya dengan oknumnya? Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau Bro Scott lah orang Kristen, kemudian Bro Scott mencuri gitu, apakah yang salah itu agamanya yang dianut Bro Scott atau Bro Scottnya? Itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Gitu. Jadi ada ajaran, ada oknum. Sama halnya seperti itu tadi ya. Ada yang negara mendasarkan apa ya, aturan-aturan mereka, konstruk kenegaraan mereka itu berdasarkan agama ya. Mereka berusaha menjalankan itu, tetapi bukan berarti bahwa negara itu kemudian adalah agama itu sendiri atau doktrin dari apa ajaran dari agama itu sendiri, kan tidak gitu. Jadi ketika orang itu atau negara itu kemudian melakukan kesalahan gitu ya, atau tanda petiklah berdosa, ya tidak serta-merta kemudian agama gitu ya, doktrinnya itu menjadi salah gitu ya. Kita harus mengacunya kan kepada ajaran itu gitu loh. Apa sih yang tertulis di dalam ajaran itu? Apa sih yang diajarkan gitu loh. Apakah ajaran itu mengajarkan oke diperbolehkan untuk menikahi anak umur 6 tahun? Apakah tertulis begitu? Gitu loh. Oke, kamu boleh menikahi mantan istri anakmu atau mantan menantumu, kamu boleh nikahi. Atau kamu boleh punya budak kemudian kamu tiduri budakmu. Nah, kalau ajarannya mengatakan itu, ya berarti ajaran yang salah gitu loh. Tetapi kalau ajarannya tidak mengajarkan itu, tetapi kemudian orangnya, oknumnya yang melakukan itu, ya artinya oknumnya yang salah. Ya. Gitu loh. Larinya kan tetap ke ajarannya gitu loh.
Ya. Apakah terlepas Anda mau melakukan ajarannya itu atau tidak, ya itu urusan oknum gitu loh. Jadi rekan yang bertanya tadi harus bisa membedakan ya antara apa itu ajarannya, apa itu oknumnya gitu loh. Ya. Bisa saja orang-orang mengaku-ngaku, oh saya orang Kristen, ya, tapi saya mencuri, saya mabuk-mabukan, ya kan? 10 Apakah istrinya. kemudian Kristen yang jelek? Iya, 10 istrinya. Apakah kemudian Kristen yang jelek? Dicek dulu, ada nggak diajarkan itu di dalam kekristenan? Oh, nggak ada. Oh, berarti orangnya yang jelek. Nah, tetapi kalau kemudian ada orang menikahi anak umur 6 tahun gitu ya, kemudian dicek di ajarannya, ada nih sunahnya, boleh nih menikahi anak umur 6 tahun. Nah, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda, itu ajarannya yang jelek atau oknumnya yang jelek? Atau oknumnya ini sebenarnya hanya melakukan ajarannya? Nah, kira-kira teman tadi yang bertanya bisa menjawab nggak? Ketika seseorang itu melakukan apa yang dianjurkan oleh ajarannya, ternyata menurut masyarakat itu adalah jelek, yang salah siapa? Orang yang melakukan ajarannya atau ajarannya yang salah? Nah, silakan jadi bahan renungan rekan-rekan. Kalau saya begitu, Bro Scott ya. Baik. Saya coba sederhanakan bahasanya ya. Baik, tambahan dari apa yang disampaikan Pak Wiwin ya. Kalau kita lihat di negara-negara barat itu ada pemisahan antara state dan agama, antara negara dan agama. Jadi peraturan kenegaraan itu terpisah dari pengaturan dari agama gitu lah ya. Jadi misalnya sebuah negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, misalnya termasuk misalnya ya kalau misalnya ada orang yang LGBT misalnya, ataupun ada yang melakukan hubungan yang sesama jenis misalnya, itu dari sisi negaranya, menurut aturan negaranya, ya itu nggak ada masalah misalnya begitu. Tapi kan dari sisi agama itu kan tidak diperbolehkan. Nah kalau di Barat itu agama dan negara itu dibedakan. Berbeda kalau misalnya kalau kita lihat di Pakistan atau di negara-negara Islam lainnya ya, Iran, Irak misalnya, Afghanistan, Pakistan ya, itu agama dan negara itu disatukan ya. Jadi apa yang dilakukan, manajemen apa yang dilakukan di negara itu berdasarkan hukum-hukum agama. Maka yang disalahkan sudah pasti agama, karena nomor satu agama gitu ya. Tidak ada pemisahan gitu ya. Nah, dan kemudian kalau kita lihat tadi misalnya aturan yang berlakukan di Barat itu, ya itu kan aturan negaranya gitu. Karena dia memandang memiliki pandangan lain tentang misalnya untuk masalah LGBT itu gitu ya. Tapi secara agama, ajaran Kristen membolehkan hal semacam itu? Oh, tidak dong ya. Nah, itu Justru sebenarnya Bro Scott ya, saya tambahkan sedikit ya, justru sebenarnya ya, apa yang terjadi dengan negara-negara liberal di Eropa saat ini, seperti atau juga di Amerika ya Bro Scott ya, ini justru memperlihatkan bahwa kekristenan itu menjadi sangat penting Bro Scott harusnya ya. Ketika mereka semakin menjauh dari ajaran-ajaran kekristenan ya, sebenarnya kalau kita lihat, harus kita akui founding fathers dari bapak-bapak pendiri negara di Amerika itu mendasarkan pondasi kenegaraannya itu dari nilai-nilai kekristenan, Bro Scott. Makanya seperti mereka ketika bersumpah ya, ketika mereka membuat aturan-aturan, norma-norma itu dari dasar-dasar nilai kekristenan, Bro Scott. Nah, saat ini mereka kan semakin menjauh dari mimpi atau cita-cita mereka yang mereka susun saat itu gitu ya, Bro Scott ya. Nah, justru ini sebenarnya bisa menjadi bukti bahwa semakin Anda menjauh dari norma atau nilai kekristenan ini gitu ya, maka Anda semakin tersesat. Negara ini akan bangsa itu akan semakin hilang arah ya. Ketika itu tadi ada LGBT lah segala macam ya kan, LGBTQ++ malah sekarang ya kan. Anda coba kalau lihat di YouTube ya saat ini ya, atau nggak usah jauh-jauh lah ya, di film-film di Hollywood saat ini yang sudah mulai banyak disusupi oleh nilai-nilai LGBT dan lain sebagainya, itu rusak gitu ya jadinya ya. Jadi yang dirusak itu nilai-nilai di dalam keluarga, Bro Scott. Ya, kalau saat ini itu, Bro Scott ya. Jadi ini malah bagi saya melihatnya itu seperti saya sampaikan tadi, ini justru malah menjadi bukti bahwa begitu pentingnya nilai-nilai kekristenan itu. Ya, tidak hanya berlaku di keluarga ya, tetapi dalam skop besar itu untuk bersosialisasi masyarakat dan bernegara, itu bagi saya itu udah paling top lah, itu ada di kekristenan itu. Ya, bagaimana tidak gitu ya? Bagaimana Anda diajari untuk care dengan orang sekitar Anda ya, untuk mengasihi bahkan musuh-musuh Anda gitu ya, mendoakan mereka yang menganiaya. Apa ajaran yang lebih dari itu gitu loh. Ya, jadi bagi saya itu malah jadi sebagai bukti itu kalau saya melihatnya seperti itu, Bro Scott. Jadi Anda melihatnya secara kebalik kalau mengatakan bahwa LGBT itu adalah hasil dari ajaran
kekristenan itu enggak seperti itu ya, rekan yang bertanya tadi itu ya. Anda harus lihat source-nya, sumbernya. Makanya saya tanya tadi kembali kepada Anda. Tetapi kalau sumbernya mengajarkan Anda boleh menikahi anak umur 6 tahun atau boleh menggauli budak, nah coba sumbernya mengatakan itu atau tidak? Gitu. Jadi yang salah yang melakukan ya atau sumbernya. Nah itu silakan Anda pikirkan ya. Tapi, itu dari saya, Bro Scott. Tapi sepertinya masih ada Muslim yang belum paham yang Pak Wiwin sampaikan. Misalnya ada pertanyaan lainnya, dia bertanya seperti ini, Pak. Bukan bertanya, tapi dia menyampaikan pernyataan. Maaf men, katanya. Ajaran Islam selama saya belajar ajarannya rahmatul lil alamin. Jadi kalau tadi diomongin para imigran Muslim yang yang rewel itu berarti juga oknum, bukan ajaran Islam gitu. Gimana ini Pak Wiwin? Itu rupanya oknum. Misalnya yang imigran itu misalnya mau menerapkan menyuarakan supaya hukum syariah itu di UK misalnya itu diterapkan supaya yang murtad dibunuh gitu. Itu oknum, Pak. Itu dalam pandangan dia. Gimana ini, Pak? Ya, saran saya ya mungkin perlu banyak nonton videonya Bro Scott ini, rekan bertanya ini ya, Bro Scott. Gak apa-apa ya. Jadi memang seperti itu gitu loh. Kalau jadi di video-video lamanya Bro Scott ya, di video ini juga tadi kita sudah sampaikan setidaknya ada 2 atau 3 ayat Al-Quran ya Bro Scott ya, sumbernya ya, yang kita juga sudah sampaikan konteksnya seperti apa gitu ya. Jadi silakan rekan yang bertanya ini dibaca lagi sumber-sumber Anda gitu ya. Apa benar kalau murtad itu sebenarnya menurut aturan di dalam Islam itu harus dibunuh? Apa benar begitu? Ya silakan Anda periksa. Gitu loh. Jadi karena begini ya, kalau kita salah, kalau saya salah ya, saya akan minta maaf kalau saya salah ya. Tetapi saya tidak berbohong gitu loh. Kalau saya salah mungkin saya salah gitu, tapi saya tidak berbohong karena dari apa yang saya tahu memang referensinya mengatakan demikian gitu Bro Scott. Jadi itu tadi seperti Bro Scott sampaikan bahwa harus memerangi mereka yang di luar jalan Allah SWT ya sampai hari kiamat. Nah itu kan ada QS-nya tadi sudah kita sampaikan. Apakah itu oknum? Atau Anda mau mengatakan bahwa yang menulis Quran itu oknum? Muhammad cuma Quran oknum, Pak. Seperti itu. Muhammad cuma oknum. Berarti Allah SWT cuma oknum. Iya, apa isinya harusnya nggak begitu menurut Anda? Bagaimana? Itulah. Jadi semoga Anda paham ya. Saya coba menyampaikannya ini dengan bahasa sehari-hari yang paling sederhana gitu. Anda bandingkan antara ajaran dengan oknumnya. Boleh, haknya Anda adalah untuk berpikir bahwa ajaran saya adalah yang baik. Gitu. Saya paham sekali kalau Anda berpikiran bahwa menurut saya Islam itu baik, ajaran saya ini ada yang paling baik. Silakan, itu hak Anda. Saya menghargai itu. Yang ingin kami sampaikan di sini, ini loh ada sumber-sumber ini yang mungkin Anda belum tahu. Atau mungkin Anda tidak teliti membacanya. Sekarang setelah kami sampaikan, silakan Anda pikirkan kembali. Apakah referensi ini salah atau tidak? Apakah maksudnya demikian atau punya maksud yang lain? Kalau memang maksudnya seperti itu, makanya saya tanyakan tadi, kalau ketika referensi yang disampaikan ini ternyata salah secara moral, berarti yang salah itu Allah SWT-nya atau oknumnya gitu. Paham ya rekan ya maksud saya gitu ya. Jadi sederhana saja ya. Ini saya coba ada lagi Bro Scott, kalau nggak salah ada hadisnya ini yang mengenai keluar agama dibunuh itu Bro Scott. Itu tadi saya sudah sampaikan. Silakan Bro Scott. Tadi saya sudah bagikan juga itu sebuah kajian studi dari Muslim sendiri yang menampilkan memang bahwa di dalam hadis-hadis itu ada sabda-sabda Muhammad yang dengan sangat terang benderang mengatakan bahwa barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Makanya saya bilang ya, jangan. Ini ada di ini hadis Nasai 3991 ya Bro Scott, sudah ya. Oke, sebentar saya coba buka ya. Nasai 991 ya. Nasai 3991 Bro Scott. Kita bantulah rekan Muslim ini mungkin belum pernah melihat ini gitu ya. Ya ini tambahan dari QS yang tadi ya rekan-rekan Muslim ya. Sekali lagi Pak, tadi 31. Nasai 3991 Bro Scott. 3991. Ya, ini dikatakan yang Sunan Nasai 3991 dikatakan telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warid yang berkata telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah yang berkata Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah makanya saya bilang tadi jangan dalam pandangan Muslim ini yang berkomentar tadi itu jangan dipikirnya bahwa Muhammad kan cuma oknum gitu. Nah itulah.
Aduh. Ya. Jadi rekan-rekan Muslim harus belajar untuk paham pelan-pelan ya, bertahap saja, nggak apa-apa. Belajar untuk bisa membedakan ajaran dan oknum. Sah saja, seperti saya katakan, Anda sah saja mau mengamini bahwa apa yang Anda yakini, keyakinan Anda adalah yang paling benar. Silahkan. Cari tahu lagi gitu loh. Itu hanya doktrin saja, hanya klaim saja, atau memang seperti itu. Kalau ternyata isinya ada hal-hal seperti ini, ya tentunya kewajiban Anda untuk mencari lebih tahu kenapa kok isinya seperti ini, kenapa kok isinya berlawanan dengan apa yang saya terima doktrinnya dari ustadz atau imam saya gitu. Kenapa kok berbeda? Apa yang mereka coba sembunyikan? Mari kita ajak Anda itu untuk berpikir secara kritis ya, gitu loh. Secara apa ya, independen gitu loh. Apa independen ya? Secara bebas, ya, secara mandiri gitu ya. Itu maksudnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Saya pikir itu sih pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya butuh penjelasan lebih tadi, Pak. Ya, saya pikir pesan kita sudah sampai lah. Ada mau ditambahkan lagi, Pak Wiwin? Sudah. Saya pikir cukup ya, Bro Scott. Ya, sering-sering aja, Bro Scott. Banyak libur ini, udah mau Natal tahun baru ya kan. Jangan pelit-pelit lah ya kan. Kita sampaikan ini, saya temani ya kan. Kita menerawang di udara nih, Bro Scott ya kan. Oke, siap. Menyampaikan ya yang hal-hal sederhana ini ya, apa seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi kita sederhana dan lucu ya gitu. Tapi saya tetap berusaha melihat dari perspektifnya rekan-rekan Muslim ya. Mungkin mereka memang seperti itu, Bro Scott. Ya. Dengan keterbatasannya mereka nggak bisa melihat perbedaan antara itu tadi, antara ajaran dan oknum gitu ya. Itu sincerely isinya memang secara jujur mereka nggak bisa lihat gitu loh ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi it's okay, kita bantu ya, Bro Scott ya, sampaikan saja gitu ya. Mudah-mudahan sudah kenal, udah terbiasa gitu ya, nanti bisa jadi lebih lebih tertarik ya untuk mencari tahu gitu ya, gitu tadi ya. Ya, Merry Christmas ya mungkin ya, udah mau deket ya bulan Natal ya, Bro Scott ya, sama rekan-rekan di live chat ya. Selamat menikmati kemesraan Natal ini ya. Dan pesan saya juga ya, hati-hati ya rekan-rekan Kristen ya. Kita nggak pernah tahu niat-niatnya orang-orang jahat itu selalu ada gitu ya. Jadi tetap waspada, tetap berhati-hati, terutama di bulan-bulan ini gitu ya. Jangan takut, Tuhan memberkati gitu ya. Tetapi kita juga tetap selalu waspada ya, selalu tetap berhati-hati ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua sekalian sekeluarga. Shalom, Bro Scott, terima kasih. Shalom Pak Wiwin, terima kasih sudah mampir dan berbagi informasinya juga. Dan saya pikir karena pesan kita sudah sampai, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih kepada moderator yang telah moderasi ke komentar, dan juga kepada Muslim ya yang mendengarkan video ini sekarang dan selanjutnya. Silakan mengecek informasi yang telah kami sampaikan tadi, termasuk sumber-sumber dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kajian ilmiah tadi yang sempat kita bagikan. Ya, silakan sampaikan apakah argumen-argumen yang telah kita sampaikan juga itu sesuatu argumen yang tidak berdasar atau justru sebuah argumen yang layak untuk kamu pertimbangkan. Dan dari semuanya itu, kalau kamu sudah nggak percaya lagi kepada Muhammad dan kamu tidak yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang layak dijadikan teladan, maka kami menawarkan alternatif terbaik, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ya sebetulnya apa yang kamu terima dan kamu jadi apa itu justru jauh lebih baik ya, jauh lebih mulia dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad. Kalau Muhammad menawarkan kamu bum-bum di janahnya, Tuhan Yesus menawarkan hidup kudus ya. Tuhan Yesus menawarkan hidup kudus dan kehidupan yang kekal dan hidup bersama dengan Dia ya di kehidupan setelah kematian nantinya. Nah itu saja. Dan kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkorban bagi saya, Engkau telah mati bagi saya, dan terima kasih atas keselamatan yang Engkau tawarkan, dan hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, tolong lindungi saya, selamatkan saya, dan selamatkan seluruh isi keluarga saya. Dan saya mengundang Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu teruskan untuk membaca Alkitab. Ya, teman semuanya luar biasa ya apa yang telah disampaikan oleh Bro Scott orang Indonesia ini. Beliau menjelaskan bahwa ya Muslim sekarang atau imigran Muslim di luar Eropa sana yang mencari suaka mulai ditolak karena ya kelakuannya seperti ini. Di Indonesia juga ya mereka kita lihat seperti di Indonesia mereka menyegel gereja-gereja, mempersekusi orang-orang Kristen yang ingin ibadah, bahkan setelah ingin membangun gereja pun
sudah ada izinnya pun dibubarkan. Itu yang ada di Indonesia itu muslim-muslim kadrun yang ada di Indonesia aja seperti itu ya teman-teman. Bayangin orang ke sana lagi ibadah aja diguruduk seperti yang kemarin di Sukabumi, kacanya sampai dipecahin loh. Gila gak itu? Katanya ini negara NKRI Pancasila tapi tidak sesuai dengan fakta ya. Kita perhatikan lah, kita juga tahu lah semuanya lah kelakuan muslim-muslim yang ada di Konoha ini. Aduh, sudah ada izinnya dibubarkan. Bahkan makanan pun, kamu tahu nggak, mie babi yang kemarin lagi viral itu sudah ada izinnya pun sama dibubarkan. Pokoknya kita ini harus ikut kemauan mereka, harus ikut undang-undang hukum-hukum si Muhammad itu kan ya. Pokoknya kita itu harus taat, harus ikut. Oh, pokoknya maksa, pokoknya ini memang agama maksa ini dimanapun seperti itu ya, agama ini ya, agama maksa. Kita lihat aja ya, udah negaranya konflik karena agama, konflik pada lari ke Eropa, udah ditampung di Eropa, bukannya bersyukur malah bikin onar, malah ingin mendirikan negara Islam di Eropa, ingin mendirikan negara syariat Islam. Ini otaknya di mana ya muslim-muslim ini? Saya juga nggak habis pikir. Nggak di Indonesia, nggak di Eropa, nggak di luar negeri, sama di Jepang juga. Sekarang Jepang sangat ketat katanya sama muslim ya. Gimana yang kemarin kasus yang berita viral, bayangin, orang Jepang kan bukan Islamnya kebanyakan, ini malah keliling pakai toa, sahur itu yang kerja di Jepang. Gimana ya otaknya muslim ini? Memang kalau ikut ajaran si Muhammad selalu bikin onar ya, ibadahnya pun juga berisik, ganggu orang tidur ya. Mungkin itulah yang saya sampaikan teman-teman. Sungguh luar biasa ya apa yang dipaparkan oleh Boris Scott. Salam, saya pamit dulu ya. Nanti video-video selanjutnya jangan lupa ditonton dan di share.